Ini namanya bonsai. Ini bonsai? Iya, kalau di Jepang terkenalnya ini seni bonsai. Tadi ada pertanyaan, bisa dikirim keluar nggak nih? Nah, justru dalam bentuk packingan Kokedama ini lebih aman untuk dikirim keluar. Dan hari ini kita lagi bareng sama teman sekamar. Oke, boleh di mic-nya. Teman sekamar nih, apa nih? Waduh, ini nih kalau laki-laki dengarnya jadi pengen nemenin. Nggak traveling mahal. Oke, teman sekamar ada dua jelita nih. Yang satu namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama aku Vera, bersama rekan aku Nabila. Aku Nabila. Ini mic-nya satu ya sayangnya. Tapi ganti-gantian aja nggak apa-apa ya. Ganti-gantian aja. Oke, Mbak Vera dan Mbak Nabila. Ini nggak ke Mbak Vera dulu. Kenapa bisa ada teman sekamar? Coba dong ceritain sebentar dong. Oke, jadi awalnya kita itu punya kebiasaan memberikan tanaman untuk teman-teman yang merantau, teman-teman yang tinggal di kos, teman-teman yang tinggal di apartemen gitu. Nah, jadi tujuan utama kita itu meracuni teman-teman kita yang kaula muda untuk suka tanaman. Kenapa? Karena biasanya orang kalau dikasih hadiah itu cenderung lebih sayang dan menghargai gitu. Nah, Siapa yang udah pernah disayangi karena tanaman? Udah pernah ada? Udah pernah ada. ada. Kebetulan setelah itu pengalaman kita, dia yang tadinya nggak begitu suka tanaman jadi ketagihan untuk ada lagi nggak sih yang kayak gini atau yang jenisnya kayak gini gitu. Itu dulu ngasih aja gitu, cuma-cuma. Ngasih aja, iya. Sering. Iya, karena dia awalnya dia pelihara hewan, terus kewalahan, kebanyakan yang gitu, mereka kewalahan dengan hewan kan intensif banget ya perawatannya gitu. Sedangkan kalau tanaman itu kebutuhannya masih bisa kita atur. Kalau hewan kan kita mengikuti kebutuhan si hewannya gitu. Oke, boleh kok. Konsep pikir yang bagus, lebih nyaman melihara tanaman daripada melihara hewan. Untuk beberapa orang Cuman kalau bisa melihara dua-duanya keren ya. lebih baik. Belajar melihara tanaman, melihara hewan, kita juga bisa melihara diri. Iya nggak? Betul. Teman sekamar, udah tumbuh dari apa ya, kalau bahasanya gubuk gulma itu Fikri itu tumbuh subur kebaikan. Kadang sering berbagi. Awalnya berbagi, abis itu tiba-tiba buka studio. Itu Iya. udah buka belum studionya? Studio sekarang lagi progres sekitar 60%. 60% studio. Di mana studionya? Studionya ada di Pahoman sebelah SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Coba kawan-kawan yang deket Pahoman pengen ke studionya teman sekamar, boleh lihat kreasi-kreasi. Kayaknya kalau teman sekamar ini udah apa, sajian terakhir ya. Kalau bukan petani, makanya aku bingung konsep teman sekamar itu apa. Awalnya bingung nih, makanya kita tanya lagi. Petani bukan? Ngerawat maintenance tanaman juga masih? Masih ada beberapa. Oh, ada yang di maintenance. Ada sewa menyewa? Sewa menyewa masih dalam progres juga ya. Progres. Oke. Apalagi nih? Gift, Gift, kado. kerajinan Oh. tangan. Lebih ke kreasi ya? Iya. Di krianya. Emang biasanya itu tuh kria-kria itu dikirim atau dapat apresiasinya dari mana sih? Adakah pembelian atau memang pesanan? Sering terjadi nggak? Awalnya kenapa ada craft itu? Yeah. Itu dari kita research juga kayak Research. kebutuhan apa sih yang dibutuhin dalam, kan kita berdua kebetulan di arsitektur, terus tertarik dengan interior dan landscape. Jadi kita cari tahu gimana caranya tanaman itu bisa terlihat estetika, menambah estetika ruangan gitu. Jadi kita cari inovasi gimana taruh tanaman gitu. Iya, ini dia nyebut arsitektur dan ketemu sama tanaman landscape. Ini banyak pertanyaan yang bakal berkembang nih. Konsepnya keren. Konsep itu sebenarnya lahir dari pasar, permintaan orang-orang, atau memang konsep teman sekamar sendiri nih pengen ngeluarin produk seperti ini. Boleh dijelasin? Mungkin Mbak Nabila sekarang jelasin.
Mungkin untuk itu kita berawal dari konsep sendiri sih. Jadi untuk yang mau kita ajarin hari ini, untuk yang kokedama itu emang benar-benar kita riset karena awalnya kita tuh bosen gitu loh ngelihat tanaman yang cuma di dalam pot terus ditaruh di dalam rumah. Kenapa kita nggak nyari inovasi lain yang bisa bikin satu ruangan itu tetap estetik? Jadi ternyata kita nemu nih satu seni menanam dari Jepang dan itu unik banget. Dan bahannya juga affordable, jadi bisa dijangkau oleh seluruh kalangan lah, terutama target pasar kita yaitu kaula muda. Nama itu kokedama gitu. Kokedama. Jadi emang benar-benar hasil Nah, riset nanti kita bakal sendiri. praktekin ya. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya nih konsep Oh iya. art itu lahir dari permintaan atau memang ide-idenya baru keluar? Karena trennya belum nyampe nih. Tren kayak untuk tumbuhan-tumbuhan mungil atau penempatan seperti yang bagus ini kayaknya belum nyampe nih. Di perpaduan arsitektur dan tanaman nih di Lampung masih jarang tuh yang punya konsep itu. Kalian berdua termasuk yang nerobos. Itu karena permintaan pasar atau memang konsepnya pengen coba deh yang beda gitu? Sebenarnya awalnya tuh kita suka sama tanaman yang kecil-kecil kayak kaktus, sukulen gitu kan. Terus kita ngeracunin teman-teman kita kayak yang Kakak Vera tadi bilang. Terus lama-kelamaan mereka senang, terus pengen kayak, ih nanti mau pesen dong buat gift buat di teman-teman pas wisudaan, pas seminar segala macam. Terus akhirnya kita bikin produk yang kayak gini, buket bunga gini. Tapi bedanya apa yang kita jual di sini tuh tanamannya hidup gitu. Jadi sesuai sama konsepnya teman sekamar yang dia itu emang nemenin di kamar gitu, nggak cuma dipajang doang tapi ikut tumbuh juga sama si pemiliknya. Terus lama-kelamaan kita nyari-nyari aja inovasi lainnya apa sih selain buket bunga yang bisa kita crafting sendiri gitu, suatu produk. Jadi kita tuh nggak ngejual cuma tanaman aja, tapi kita juga ngejual suatu inovasi, ide gitu, kreativitas. Mungkin kawan-kawan member yang lain bisa berkolaborasi. Oh iya, kan masih 60% nih. Nanti rencananya soft openingnya itu ada di tanggal 1 Desember 2022. 1 Desember Ya. kita undang seluruh member Recognizer ya dan pengunjung Transmart. 1 Desember soft opening Studio teman sekamar. Teman sekamar. Oke, keren. Dari Bosian ternyata mulai satu-satu nih keluar karakternya. Orangnya Bosian, ujungnya ngeluarin karakter-karakter, ide-ide baru dan punya passion ke tanamannya lebih, serta gabungan arsitektur dan tanaman. Mungkin saat ini kita praktek serapan dari kerajinan serapan dari Jepang. Oke, ini bakal kita praktekin kokedamanya. Kokedama sendiri nih sebelum kita praktek. Aku ambil contoh satu ya. Iya, boleh. Oh, ini yang gantung. Yang gantung. Kita gantung ya biar kelihatan seperti apa. Ya. Nah, kokedama ini medianya ya. Kalau tanamannya ada tanaman khusus atau enggak? Ada, tapi mostly sebagian besar indoor plants, house plant itu cocok buat ditanamin jadi kokedama gini. Oh, asal iya. syaratnya dia kecil. Dia kecil. Akarnya Asal- kecil. Akarnya ya. Akarnya kecil. Atau kalau bonsai bisa? Ini namanya bonsai. Ini bonsai. Iya, kalau di Jepang terkenalnya ini seni bonsai, eratnya sama seni bonsai. Oh, ini seni bonsai Iya. juga. Nah, Tapi sayangnya dari bonsai kali ini mah belum hadir. Kita tanya-tanya juga harusnya. Ini seni bonsai termasuk. Iya. Karena medianya diperkecil, dipres. Tapi kan kalau di bonsai dia pakai batang-batang keras. Ini aku lihat pohonnya yang batang lembut ya. Iya. Nah, itu bahasanya apa kan? Traveling terus nih obrolannya. Terus akarnya aman tuh di media itu. Aman. Aman. Dan untuk maintenance-nya riweh nggak? Untuk Enggak, tanaman gampang yang banget. ditaruh di kokedama. Gampang banget kan, ini bisa digantung atau ditaruh doang. Iya. Untuk maintenance-nya cukup disiram aja sih sesuai kebutuhan si tanaman yang di kokedamain. Biasanya sih Disiramnya pakai gayung, Di- pakai disemprot disemprot. Nah. Disemprot ke medianya atau Iya. tanamannya? ke medianya biar Ke tanahnya medianya. nggak kering. Oke. Ya. Detail lagi nih, aku masih mau nanya. Kok ini erat kaitannya sama bonsai apa nih? Karena aku doyan bonsai ya.
Oh, yaudah, jadi kalau di Jepang ya menurut yang kita udah baca-baca riset juga, ternyata ini udah populer dari awal banget, dari abad 1600-an. 1600-an. Iya, jadi awalnya itu Saya lahir 1650. Lanjut. jadi emang orang Jepang itu pengen bikin bonsai dengan bahan-bahan yang affordable. Jadi nggak terlalu mahal, udah bisa bikin bonsai sendiri gitu. Pengen mengerdilkan tanamannya. Jadinya membonsai tanamannya bener. dengan media yang kecil. Iya, terus kalau misalnya di Jepang dia nggak pakai serabut kelapa. Kalau di Jepang dia media tanamnya dilapis lagi sama lumut kering gitu. Lumut kering, Iya. moss. Iya. Ya, lebih Soalnya- padat dan bener. memang itu bagus untuk pertumbuhan akarnya untuk Iya. bonsai. Benar. Oh, awal mulanya itu. Oke. Kita lebih dalam lagi ngobrol tentang teknik itu ya. Kita dalamin nanti pas ada kalimat bonsainya. Tapi sekarang kita langsung aja ke meja praktek nih. Oke. Mbaknya siap-siap. Boleh langsung maju aja. Nah, pengunjung Transmart Mall ini bakal ada praktek langsung bikin kokedama nih. Tanahnya ada tanah khusus nggak? Enggak sih, media tanam biasa. Yang penting subur ya Iya. dan kering atau Enggak. tanah basah. Tanah lembab sih. Tanah Nggak lembab. terlalu basah, nggak Boleh terlalu dilihatin, kering. dimiringin dikit. Nggak boleh terlalu basah juga. Oh. Soalnya nanti tanamannya bisa busuk. Oke. Iya, bisa dicampur kokopit juga. Kokopit apa itu? Kokopit, Kokopit. media tanam kokopit. Iya. Terus Cek sendiri ada ya. tanamannya. Saya kurang ngerti. Nanti detailnya. siapin tanaman yang Kita kasih kecil tahu. kayak sansevieria ini atau si sirih-sirihan ini. Terus kita siapin juga ada serabut kelapanya, coco fiber. Iya. Terus ada semprotan airnya, ada benang jahit biasa atau benang nilon. Kalau di sini kita pakainya benang nilon yang warnanya hampir sama dengan warna si coco fibernya, biar nanti kelihatannya lebih rapih Oke. pas diapain sih, dirangkai. Terus ada spidol, ada gunting, sama yang terakhir ada tali rami Iya. buat di finishingnya. Kalau bahan-bahannya udah siap, kita tanya dulu nih, langkah-langkahnya itu penggambarannya kayak mana buat kokedama tuh? Sebelum mulai dipraktekin. Jadi yang pertama itu kita ngebuletin tanahnya. Jadi boleh langsung dipraktekin atau enggak? Enggak. Oh yaudah. Kita jelasin aja dulu. Yang pertama tuh Dibuletin dulu tanahnya. dipadetin, iya. Oh, Kalau dipadetin. tanahnya terlalu kering, Iya. kita semprot pakai air. Semprot pakai air. Oke. Tapi Terus disemprot, jangan disiram, soalnya biar kita bisa ngatur kadar airnya. kadar gitu. airnya, biar nyaman ya. Iya, biar nyaman, biar gemol. nempel. Oke, lanjut lagi. Habis itu kalau udah, tinggal kita belah si bolanya tadi yang udah padat, baru bisa dimasukin si tanamannya itu. Itu ngedengernya mudah banget ya. Ngegemelin tanah, masukin Tanaman. ditaruh tanaman, habis itu ditutup pakai Ditutup. serabut, habis Iya. itu diikat pakai simpul secukupnya biar Jadinya kayak gitu ya. merata. Iya, kayaknya mudah banget. Padahal banyak yang teriak buat kokedamanya, ada yang gepeng, ada yang lonjong jadinya. Nah, itu kiat-kiatnya supaya nggak gitu gimana? Sebenarnya itu tergantung kesabaran sih. Kesabaran ya. Yang pertama kesabaran, Membentuknya terus ya. jam terbang juga. Oh siap, jam terbang. Oke, langsung aja dipraktekin Oke. pelan-pelan aja, mulai dari nyemprot air ke tanah dulu ya biar lembut. Silakan, Mbak Vera boleh langsung. Ya, jadi semprot dulu. Jadi kalau misalnya tanahnya ini mau kita gempalin itu dia nggak bisa apa padat gitu. Jadi caranya itu di spray pakai air sampai kita dapetin tanah yang bisa dibuletin jadi bola. Sebenarnya ada dua cara, bisa kita buat awalnya itu kita bolain dulu, habis itu kita bagi dua, atau bisa kita tangkup pakai tangan. Ditangkup pakai tangan dulu. Atau bisa juga kalau udah punya tanamannya di dalam pot, kan kalau dibongkar potnya si tanahnya itu kan masih agak padat, nah itu lebih mudah lagi buat diatur. Tapi kan ini kita benar-benar mulai dari scratch, dari nol, jadi
emang agak effort sih. Terus kita pakai pohon apa nih bakal? 2 pohon kayaknya ya. Dua tanaman ya. Yang ini sih Kak, Oh, Sansevieria, ini. lidah mertua. Lidah mertua, tak seindah itu sebenarnya lidah mertua di kuping menantu. Ini Itu sirih gading. bakal buat juga. Enggak, jadi kita bikinnya satu aja. Kalau 2 kelamaan kayaknya. Oh gitu, ini display aja ya supaya indah ya. Pokoknya teman sekamar itu adalah ruang estetik tanaman. Dia fokusnya ke indoor plant. Jadi kayak sama aja kayak kita bikin adonan kue. Adonan gue ya. Iya. Kayaknya kayak pempek sih. Iya kan ini tanahnya dipadetin, tapi jangan terlalu padat karena kalau misalnya tanahnya padat nanti pertumbuhan akarnya juga susah kan ya, kakak-kakak pasti udah tahu. Iya. Kok jadi kayak kakak-kakak udah pasti tahu sih. Yang basic tanam Oh, sih. basic. Iya, jadi akarnya Saya kan masih belum bisa tahu. Oh iya. nyerisi. Kan kalau misalnya tanahnya belum masuk dia bakal retak gini tuh. Nggak jadi satu. Iya, untuk supaya nggak retak, kan misalkan retak nih, kan kita nggak boleh nyerah tuh ya, diapain tuh? Air lagi. Tambah air lagi, Tapi jangan terlalu banyak. taruh lagi. Ternyata yang tadi disampaikan nggak sesimpel itu. Iya. Ayo di sini siapa yang udah pengen nyoba nih, buat kokedama nih, Atau udah pernah nyoba nggak? atau udah pernah nyoba, boleh kesini. Siapa tahu mau meraktekin juga. Makanya mau nyoba nggak? Nah, cukup. Tidak hari ini ya. Nanti kita main ke studio ya, bareng member-member lain. boleh. Kita main ke studionya tanggal 1 Desember. Tapi makan-makannya tanggal 20. Kok gitu? Ya? Enggak ya? Tadi ada pertanyaan, bisa Iya. dikirim keluar nggak nih? Nah, justru dalam bentuk packingan kokedama ini lebih aman untuk dikirim keluar, dikirim dalam pengiriman gitu. Misalnya oleh apa JNT ya, Iya, iya. JNT gitu. Bisa. Dan nanti ada sesi pertanyaan ya, sabar. Ya, udah Sekarang jadi. udah jadi. Terus Oh, berarti poinnya adalah kelembapan tanah yang bisa Iya, benar. dibuatnya ya. Poin untuk dia bikin padat adalah kelembapan. Misalkan dia kurang lembab atau kurang basah, turunin aja dulu tanahnya, jangan paksa malah digembal-gembal, Iya. bakal hancur. Retak. Jadi kalau udah jadi nih, diapain lagi nih? Ini Terus- kita main yang small ya. Iya. Karena untuk Imut. praktek small, yang gede juga bisa ya. Semakin besar semakin Semakin sukar gede. nggak sih? Iya, semakin susah. Disiapin ini. Oke. Terus siapin koko fibernya dalam bentuk kotak gini, bisa diatur di bentuk kotak gini untuk dia ngebungkusnya gitu. Terus taruh si bolanya tadi, terus tinggal mungkin bisa diangkat sih. Diapain sih itu? Dibungkus ya, sampai bentuknya bulat. Oke, ini udah tahap keberapa nih ya tadi ya? Tadi kita udah nyiapin medianya, habis itu Dibuletin, dibuletin, padetin, dipadetin, tapi media tanamnya kalau udah setengah jadi bisa dimasukin duluan boleh. Boleh. Atau terakhir kalau udah jadi Iya, dibelah, dimasukin, dibelah, diinin dimasukin. lagi. Oke. Iya benar. Oh, poin dia melingkar atau bulat dengan sempurna itu di pengikatannya ya. Iya, Jadi diikat dulu pakai benang atau langsung pakai benang dulu. diikat dulu pakai benang nilon. Oke, boleh. Kayaknya proses yang lama tuh pasti pengikatannya ini seperti Bener. ini. Soalnya dia kadang suka copot-copot gitu tuh. Oke. Jadi emang harus dipegang. Udah. Oke. Dan ingat kalau main tanah pakai sarung tangan, cuman kalau udah ada pelindungnya nggak apa-apa, lepas aja. Iya, senyamannya aja. Terus ini diikatnya random aja sih. Heeh. Oh iya. Soalnya dia juga bakal nyaru sama warna sabut kelapa. Siap. Oke. Random aja tapi tetap bikin di ke arah bulat ya. Kayak ini kan kurang bulat nih.
Iya. Kayak gini, tantangan pakai benang. Iya. Di bagian atasnya nih kan dia angkat lagi, tahan lagi pakai benang. Nah ini Iya. jam terbang ya, jam terbang sepertinya. Pokoknya gimana dibikin bulat, Iya. kalau ada sesuatu gradasi yang nonjol, ada masih naik konturnya, timpah aja Tur pakai enggak benang. tuh. Kalau dirasa udah cukup, boleh berhenti. Cuman kalau yang lagi makan silakan diterusin. Iya, ini kan ada benang di yang mengelilingi si kokedamanya ini. Disimpul aja gitu, disimpul sampai dia sekiranya udah cukup kuat untuk bisa kita lapisin lagi sama benang berikutnya. Ini udah mau selesai sih, tapi finishing touch itu biasanya juga perlu kreativitas ya. Ini selanjutnya masuk ke tahap penalian yang orang tuh kesulitannya di penaliannya itu justru Kak. Iya. Karena kan itu finishing harus dalam dapat bentuk Iya. si diagonalnya itu kan. Nah, itu. Jadi yang pertama itu udah tadi diitalin pakai benang nilon, bagian bawah si kokedamanya itu dikasih lingkaran. Dikasih lingkaran untuk kita tahu batas ngikatnya tuh di mana, nanti ketemunya kemana lagi talinya Iya. gitu loh. Boleh pakai spidol atau kapur yang dia bisa terlihat di Oh gitu, bulat gitu. Bikin lingkaran iya, kecil ini ya. juga bisa jadi awal dimana kita mau nentapin si dasar kokedamanya ini gitu. Jadi kalau mau kokedamanya dalam bentuk miring ya kita taruh si lingkaran itu di miring, cuma Ada yang contoh yang miring nggak? Nggak ada, karena biasanya di bawah Oh Kak. biasanya di bawah. Iya. Oke siap. Ini contoh yang di bawah. Iya. Ini boleh aku miringin dulu ya biar kelihatan. Itu. Nah kurang lebih begini. Nanti kita lihat prakteknya buat gininya gimana ya. Nah, di lingkarannya itu untuk taruh simpul tali pertama. Jadi simpul tali pertamanya itu taruh di lingkaran yang udah dibuat pakai spidol atau kapur tadi. Nggak boleh keluar dari lingkaran ya. Enggak, karena nanti Bukan itu nggak yang boleh kali ya, lebih baik. lebih baik Sebaiknya. Iya, sebaiknya. di dalam lingkaran itu. Iya. Kalau misalnya udah mulai mahir menggunakan tali-talinya, nggak pakai lingkaran juga bisa, Kak. Tadi kan udah diikat mati, habis itu yang panjangnya itu disilang itu di bagian yang ngenain si lingkarannya gini. Habis itu jarak ininya itu bebas aja sih, biasanya sih 2-3 cm, tapi karena ini kecil jadi kita pakai yang 2 cm aja. Oke. Terus disilang. Interval silangnya itu tergantung besaran media ya. Ya. Benar nggak sih bahasanya, benar interval? Tergantung selera juga sih, Iya, mau yang rapet atau yang jaraknya. jarang-jarang gitu. Terus udah nyampe atas tadi itu yang disimpul mati itu juga disilang juga. Jadi setiap pertemuan si benangnya itu disilang gitu. Nanti bakalan ada nggak sih di studionya teman sekamar kelas edukasi seperti ini? Jadi kawan-kawan yang pengen buat kayak gini bisa main ke studionya gitu. Nah, iya. Kebetulan juga setelah pameran dan kelas edukasi ini kita resmi merilis produk kokedama di teman sekamar gitu. Oh, Jadi kita ini produk baru. Produk baru pertama Produk kita baru. coba. Gitu. Oke, untuk Jadi, kawan-kawan iya. juga. Terus bakal Nanti- ada nggak di studionya kelas-kelas edukasi? Iya, setelah soft opening kita Oke. bakal ada kelas workshop, nggak cuma menanam, terus bikin crafting, bikin ngebuket Iya. tanaman gini, tapi juga kokedama jadi salah satu poin kelas kita workshop kita nanti di sana. Oke, jangan nggak ajakin member-member Econizer ya. Bisa. Kayaknya banyak yang nongkrongnya di studionya teman sekamar nih, karena paling pusat kota, deket Bundaran Gajah nih ya. Mudah-mudahan kita bisa ngeramein di soft opening, Iya. terus berkarya, dan semoga budaya tanam di Lampung makin hidup lagi, tumbuh dengan kreativitas anak mudanya. Bener nggak ya kalau aku bilang, kalau dia makin gede, makin susah untuk ngebuat media tanahnya Bulatnya, itu bulat iya. atau padat dan kokoh ya. Cuman kalau dia semakin kecil akan sulit di pengikatannya. Iya, ngikatnya. Sebenarnya kesulitannya lebih ke keindahannya ya. Iya, Kalau untuk dapat si bentuknya. polanya itu. Polanya. Iya. Mungkin kalau makin kecil bagusnya, talinya mungkin makin Semakin kecil. Iya. Untuk tahu kapan si kokedamanya ini butuh air itu bisa kita rasain dari beratnya. Dari Gitu. beratnya. Jadi kalau dia ringan itu berarti tanah di dalamnya udah kering. Ini ringan apa berat? Iya.
ringan. Ini ringan, bener ya? Udah kering gitu. Kalau berat, Kalau berat itu yang berarti kadar ada airnya airnya di masih dalamnya, iya. banyak, aman. Tapi tergantung pohonnya juga ya, Iya, akarnya, tanamannya iya, juga ya. tanamannya Kalau juga. tanamannya sudah mulai besar, berat, menambah massa si kokedamanya. Terus nanti nih, misalkan akarnya sudah besar, sebaiknya dibongkar dulu, dirapihin akarnya, atau dia memang harus lebih besar lagi media kokedamanya. Karena ini konsepnya bonsai, kalau dia tanaman yang batangnya keras, Iya. itu lebih baik kokedamanya dibuka, akarnya dirapihin, dibentuk lagi sesuai dengan media tanam seberapa sih yang mau kita buat gitu. Kalau kita mau ngebonsainya dalam ukuran seperti ini, ya dibuat lagi ulang seperti ini bentuknya gitu. Oh, maintenance-nya kurang jauh seperti bonsai, tetap Sama ya seperti dasarnya bonsai, ya. iya. Dia adiknya konsep merawat bonsai misalnya. Lebih affordable, lebih iya. Kalau bonsai kan intensif perawatannya, kalau ini Intensif. cukup disiram gitu. Dan medianya keramik biasanya. Iya, keramik. Kalau ini, Membatasi si akarnya itu dengan keramik ya, kalau ini membatasinya dengan serabut. serabut. Udah jadi. Cuman emang kurang rapi karena Ya. seharusnya benang. Iya, buat bagi yang kalian ini besar. kurang rapi, bagi saya udah rapi. Mungkin Iya. polanya sih yang belum Iya, yang nggak polanya ketemu ya. gitu. Karena mungil ya. Ya. Oke, Talinya lebih kecil lagi gitu kan, ada ukurannya kan talinya. siap. Kita review ulang ya. Kayak mana ngebuat Kokedama. kokedama ya. Awal tetap siapin alat-alat atau bahan-bahan dan media serta tanaman yang harus digunakan. Habis itu bikin media tanahnya enak, nyaman dengan air untuk dibuletin ya. Iya. Yang pasti itu Bola, harus ya. harus klop ya antara air sama tanahnya ya, biar enak dibentuk. Baru dari situ dia dibentuk, coba kita bikin bulat, jangan sampai gampang pecah. Kalau dia udah mulai kokoh, baru ditutup dengan serabut. Iya. Setelah ditutup dengan serabut, diikat pakai nilon yang warnanya selaras. Kalau warna serabutnya hijau, ada Boleh. nggak? Mungkin kalau mau diwarnain bisa, Iya, bisa pakai juga lumut kan. biasanya yang Oke, pakai hijau. pakai lumut, pakai pigmen tanaman lain yang bisa warnain serabutnya. Sesuaiin aja nilonnya. Habis itu pakai ini namanya tali apa? nih? Tali rami. Tali tampar ya, bukan ya? Tali rami. Tali rami. Baru dihias pakai tali rami, diikat. Ini sebenarnya untuk hiasan sekaligus untuk nambah kokoh ikatannya. Oke, udah jadi dalam waktu cuma sejam. Nggak nyampe, malah kita ngobrol baru 45 menit nih. Berarti buat yang sekecil ini, waktu yang kita gunakan paling 30 menit ya. Iya. 30 menit aja udah jadi satu kreasi tanaman yang dapat dilihat, dinikmati secara estetik. Oke. Sebelum kita selesai dari kelas edukasi ini, aku mau nanya nih, apa harapan-harapan dari teman sekamar untuk festival tanaman dulu nih? Untuk festival tanaman ini kita berharap semoga semakin banyak partisipan yang ikut menampilkan tanamannya, semakin banyak orang-orang yang tertarik dengan festivalnya, semakin banyak orang-orang yang hatinya terus bertumbuh untuk menanam gitu. Setidaknya kalau masih belum sempat menanam, mencintai tanaman dulu gitu. Oke, kalau Duanya ditunggu. apa? Duanya ditunggu. Vol 2-nya kayak kita kolaborasi ya, jangan ya kalau bisa kita udah kolaborasi gitu ya, bukan sampai nabrak. Kalau bisa kita udah kolaborasi karena jujur aja masih banyak kekurangan dari Econizer. Dan teman sekamar kan sekarang udah membernya Econizer nih. Kalau ngegarap festival tanaman harus bareng. Siapa tahu ada konsep yang lebih bagus. Habis itu kalau harapannya teman sekamar nih untuk kedepannya apa? Boleh Mbak Nabilanya yang jawab. Kalau ngomongin harapan jadi agak sedih gitu ya. Agak mellow.
mungkin harapannya untuk teman sekamar, semoga teman sekamar bisa lebih berkembang lagi, agak klise sih. Terus bisa mulai merambah ke apa namanya, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Iya, e-commerce. Terus semoga dengan hadirnya teman sekamar ini bisa membuka jalan gitu ke anak-anak muda lainnya buat mulai mencintai tanaman. Terus apa lagi ya? Iya, supaya tanaman itu nggak cuma identik sama ibu-ibu Ini harapannya doang. sebenarnya sudah sedikit-sedikit terrealisasi di Festival Tanaman Fall 1. Alhamdulillah, amin. Kenapa gitu? Mungkin teman sekamar kemarin tuh sibuk, nggak ketemu sama diskusi teras. Iya, diskusi teras itu para ahli hisab dan lain sebagainya sampai malam itu ternyata kita kehadiran eksportir, habis itu pakar-pakar ahli tanaman, ternyata gara-gara ini pada ngebikin datang. Cuman memang diskusinya jadi di depan karena ahli hisab semua. Mudah-mudahan teman sekamar nanti bisa jadi Kita nggak ahli hisab. jangan jadi ahli Gimana? hisab dong. Ya bisa ngobrol lagi, ngebaur lagi, karena kita juga kaget apresiasi di Fall 1 ini ternyata mereka sampai hadir datang nyari apa nih ceritanya. Mudah-mudahan Fall 2 kita bisa lanjut festival tanaman kolaboratif dengan lebih aktif lagi. Oke, terima kasih teman sekamar. Mudah-mudahan tambah maju. Tanggal 1 Desember bakal ada studio teman sekamar yang pengen lihat kreasi tanaman bisa datang langsung di dekat SMK 4 ya. Jadi Lampung udah punya satu studio nih. Mudah-mudahan merambah ya. Terima kasih. Saya Ahmad mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Terima kasih.